Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Muflihatus Saada dengan NIM 420142282. Di sini saya akan mempresentasikan metode numerik resonansi. Ini mungkin karena saya membukanya di HP, makanya penulisannya seperti ini. Selanjutnya, di sini ada daftar presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada teori, keempat ada pengamatan dan analisis, kelima pembahasan, keenam kesimpulan dan daftar pustaka. Di sini ada 4 tujuan yang saya pilih. Yang pertama yaitu memahami gejala resonansi, kedua memahami gelombang bunyi di udara, ketiga memahami asas kerja tabung resonansi, dan yang terakhir menentukan cepat lambat bunyi di udara. Selanjutnya ada alat dan bahan. Apa saja sih alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum resonansi tersebut? Nah, di sini yang pertama itu ada tabung resonansi yang sudah dilengkapi dengan piston. Yang kedua itu ada audio frekuensi generator analog atau biasa yang disebut AFG. Yang ketiga ada speaker, dan yang terakhir ada kabel penghubung. Teorinya yaitu resonansi kan terdapat audio frekuensi generator. Nah, bila audio frekuensi generator atau AFG melalui speaker digetarkan di atas tabung resonansi, maka getarannya akan menggetarkan kolom udara di dalam tabung resonansi. Dengan mengatur panjangnya kolom udara di dalam tabung resonansi, maka akan terdengar dengan AFG menjadi lebih keras. Ini berarti terjadi resonansi. Di dalam tabung resonansi terdapat gelombang longitudinal diam atau biasa yang kita sebut dengan stasioner, dengan sasarannya yaitu permukaan air sebagai simpul gelombang dan mulut tabung sebagai perut gelombang. Bila resonansi terjadi pada nada dasar, maka terdapat satu simpul dan satu perut pada saat itu, yang berarti berlaku L1 ditambah K sama dengan lambda. Dengan L1, panjang kolom udara di dalam tabung minimal ketika terjadi resonansi untuk yang pertama kali, dan lambda yaitu panjang gelombang bunyi di udara bila yang beresonansi adalah nada atas pertama, maka akan terdapat dua simpul dan dua perut yang berlaku, sehingga menjadi L2 ditambah K sama dengan lambda. Selanjutnya, untuk nada atas yang ke N, terdapat N simpul dan juga N perut akan memberikan panjang kolom udara Ln dengan dalam kurung N sama dengan 1, 2, 3, seterusnya, kurung tutup, akan memenuhi persamaan Ln ditambah K sama dengan lambda atau Ln sama dengan lambda dikurangi K. Dengan demikian, lambda rata-rata dapat dihitung jika setiap terjadi resonansi panjang kolom udara diukur jika cepat lambat bunyi di udara adalah V, sedangkan frekuensi gabung penala F dan panjang gelombang lambda akan berlaku hubungan seperti V sama dengan lambda dikali F. Kombinasi persamaan antara G6,1 dan G6,4 akan memberikan hubungan L1 sama dengan min K. Sedangkan kombinasi antara persamaan G6.3 dan G6.4 akan memberikan hubungan L1 sama dengan atau Ln sama dengan di mana N sama dengan 1,2,3 dan seterusnya adalah order resonansi, dan C adalah
tatapan. Cepat rambat bunyi dalam percobaan ini adalah cepat rambat bunyi ketika suhunya T derajat Celcius atau T Kelvin, yaitu suhu pada saat percobaan. Karena cepat rambat bunyi di udara berbanding lurus dengan akar suhu mutlaknya, maka cepat rambat bunyi pada suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, yakni F0, dapat dicari dari hubungan cepat rambat bunyi pada suhu kamar atau 27 derajat Celcius mestinya dapat dihitung dengan mengacu ke V0. Selanjutnya yaitu ada data praktikum. Di sini saya mengambil data praktikum sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang pertama yaitu 300 sampai 800 dengan peningkatannya ditambah 100. Nah, semakin besar frekuensi yang kita praktikumkan, maka akan semakin keras juga dengungan yang kita akan dengarkan. Di sini saya mendapatkan L1 yang pertama yaitu 0,28, yang kedua 0,22, yang ketiga 0,18, yang keempat 0,16, yang kelima 0,12, yang keenam 0,08. Yang L2 yaitu 0,86, 0,645, 0,52, 0,45, 0,37 dan yang terakhir itu 0,295. Nah, di sini data praktikum itu yang terakhir itu dipersamakan yaitu 2 dalam kurung L2 dikurangi L1 kurung tutup. Yang pertama nilainya saya mendapatkan 1,16, kedua 0,85, ketiga 0,68, keempat 0,53, kelima 0,5, dan yang terakhir 0,43. Di sini saya menggunakan metode regresi linier. Bisa dilihat di sini frekuensinya saya samakan sama dengan X, dan yang 2 kurang tutup L2 kurangi L1 itu saya samakan dengan Y, dimana nanti X-nya saya pangkatkan 2, kemudian kolom berikutnya saya kalikan X dengan Y, kolom berikutnya lagi dimana Y dikurangi Y sigma dipangkatkan 2. Nah, apa itu sigma? Sigma itu keseluruhan dari yang kita amati. Semisal ini kan frekuensinya saya 300 sampai 800. Nah, itu ditambah 300, ditambah 400, ditambah 500, ditambah 600, ditambah 700, ditambah 800. Nah, jadinya itu 3300. Begitupun dengan kolom-kolom berikutnya. Ini hasil terakhir metode regresi yang saya ambil. Di sini Y-nya menghasilkan negatif. Mungkin karena kurang telitinya ketika mengambil praktikum juga bisa. Nah, ini hasil grafik yang saya amati, di mana terdapat persimpangan yang jauh antara Y ini, Y sama Y aksen. Pembahasannya itu pada praktikum resonansi, jika frekuensinya lebih besar maka suara yang akan terdengar semakin keras. Begitupun dengan praktikum resonansi, jadi tidak terkait jauh dengan referensi teori. Berdasarkan analisis data mengenai hubungan panjang tabung dan frekuensi yang telah digrafikkan, diperoleh adanya penyimpangan pada garis berwarna kuning dengan Y aksen dan Y dikurangi Y aksen kali pangkat 2.
Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, ini ada yang menyimpang. Dapat dilihat pada Yang Chen tersebut bernilai negatif. Hal tersebut dimungkinkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya ketelitian pada saat pembacaan skala pada sound level meter ataupun adanya kebisingan yang terjadi pada saat praktikum berlangsung dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa semakin besar frekuensi yang kita ambil, maka akan semakin keras suara yang kita dengarkan. Nah, sedangkan kan itu kita pakai tabung resonansi, jadi itu kebisingannya bisa mengganggu dan kurang fokus, bisa seperti itu. Terdapat kesimpulan dari praktikum yang saya dapat. Yang pertama itu gejala resonansi adalah gejala ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Yang kedua itu ada gelombang bunyi di udara adalah gelombang longitudinal memiliki karakteristik arah rambat sejajar dengan arah getar. Yang ketiga yaitu ada cepat rambat gelombang ditulis sama F sama dengan lambda dikali F. Nah, daftar pustaka yang saya ambil yaitu dari Pavianto di KK 2003, buku Praktikum Fisika 1, Semarang, Universitas Negeri Semarang. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika presentasi saya kurang memuaskan karena saya memakai HP, laptop saya sedang bermasalah. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.